Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan kediaman mewah keluarga Bramantyo. Bau harum kopi Arabica dan roti panggang mentega memenuhi ruangan. Namun bagiku, bau itu terasa menyesakan. Aku, Arumi, duduk di ujung meja kayu jati yang panjang, mencoba menikmati sarapanku dalam diam. Di seberangku duduk suamiku, Bram, yang sibuk dengan tabletnya. Dan di sampingnya adalah ibu mertuaku, Bu Marta, yang tak henti-hentinya menatapku dengan pandangan merendahkan. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Bram. Selama itu pula, aku menelan semua hinaan bahwa aku hanyalah istri beban yang hanya bisa menghabiskan uang gaji suaminya. Mereka tidak tahu, dan memang sengaja kurahasiakan, bahwa seluruh modal awal perusahaan konstruksi yang dibangun Bram berasal dari warisan rahasia kakekku. Bahkan, secara hukum, aku memegang 60% saham perusahaan itu melalui sebuah perusahaan cangkang bernama Arumi Group. Arumi, suara tajam Bu Marta memecah keheningan. Kamu lihat Bram sekarang. Hari ini dia akan dilantik menjadi direktur operasional. Dia sudah di puncak. Kamu tidak malu hanya dasteran dan mengurus taman seharian. Kamu itu beban bagi citra Bram. Teman-teman sosialitaku selalu bertanya, kenapa istri Bram seperti pelayan pasar? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih di dadaku. Bu, Arumi melakukan semua pekerjaan rumah agar Mas Bram bisa fokus bekerja. Bukankah itu tugas istri? Bram tiba-tiba membanting tabletnya ke meja. Suaranya dingin, lebih dingin dari es di dalam gelasku. Tugas istri? Arumi, dunia sudah berubah. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku dalam lobi bisnis, bukan seseorang yang hanya tahu cara menanam mawar. Siska, sekretarisku, dia lebih paham laporan keuangan daripada kamu. Jantungku berdegup kencang. Mas, apa maksudmu membandingkanku dengan Siska? Tanpa ragu, Bram mengeluarkan sebuah map biru dari tas kerjanya. Ia mendorong map itu ke arahku. Di atasnya tertulis dengan jelas, surat perjanjian perceraian. Tanda tangani itu, ucap Bram tanpa sedikit pun rasa bersalah di matanya. Aku sudah memberikanmu rumah kontrakan di pinggiran kota dan uang pesangon 100 juta rupiah. Itu lebih dari cukup untuk orang sepertimu. Aku tidak ingin di hari pelantikanku nanti, namamu masih terdaftar sebagai istrinya. Aku ingin menikahi Siska bulan depan. Aku menatap surat itu, lalu menatap wajah pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku dalam suka dan duka. Bu Marta tertawa sinis di sampingnya. Ayo tanda tangan Arumi, jangan serakah. Kamu itu tidak punya apa-apa tanpa Bram. Kamu itu nol besar. Aku terdiam cukup lama, membiarkan keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan itu. Di dalam tas kecilku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris pribadiku, Pak Han, Ibu Arumi, semua berkas pemecatan saudara Bram sudah siap. Kami menunggu kehadiran ibu di kantor pusat pukul 10 pagi ini untuk pelantikan direktur utama yang baru. Aku menatap Bram dan ibunya satu persatu. Perlahan, aku mengambil pulpen yang ada di atas meja. Dengan tangan yang stabil, aku menandatangani surat cerai itu. Bram senyum puas, ia menyambar map itu seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre. Bagus, sekarang silahkan kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini sebelum aku pulang dari acara pelantikan. Usir Bram. Aku berdiri, merapikan dasternya yang mereka sebut murah. Baik mas, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menyesali apa yang sudah kamu tandatangani hari ini. Karena kadang, apa yang kamu anggap beban adalah satu-satunya pondasi yang menjaga duniamu agar tidak runtuh. Aku berjalan keluar tanpa membawa koper besar. Aku hanya membawa tas kecilku. Di luar pagar, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap sudah menungguku. Sopir berpakaian rapi segera turun dan membukakan pintu. Bram dan ibunya yang melihat dari jendela mungkin mengira itu adalah taksi online kelas biasa. Mereka tidak tahu bahwa 2 jam lagi, pria yang baru saja mengusirku akan berlutut di bawah kakiku di ruang rapat gedung tertinggi di kota ini. Setelah pintu gerbang rumah itu tertutup di belakangku, aku tidak menoleh lagi. Di dalam mobil sedan mewah itu, Pak Han, asisten pribadiku selama 10 tahun, menyerahkan sebuah tablet. Semua sudah siap, Ibu Arumi. Bram baru saja tiba di kantor dengan Siska. Dia sangat percaya diri bahwa hari ini adalah hari kejayaannya, lapor Pak Han. Aku menatap pantulan diriku di kaca mobil. Kita ke butik sekarang.
Aku ingin Bram melihat bahwa wanita yang dia buang hari ini adalah wanita yang tidak akan pernah bisa dia raih kembali seumur hidupnya. Di butik langgananku, para staf menyambutku seperti bangsawan. Aku memilih gaun formal berwarna midnight blue yang elegan, namun menunjukkan otoritas. Rambutku yang biasanya dikuncir asal, kini ditata dengan sanggul modern yang tegas. Perhiasan berlian minimalis melingkar di leherku. Saat aku berdiri di depan cermin, Arumi si istri beban sudah mati. Yang tersisa adalah Arumi Adiningrat, pewaris tunggal imperium konstruksi yang selama ini memberi makan keluarga Bramantyo. Pak Han, pastikan bagian keuangan membekukan semua aset pribadi yang terhubung dengan rekening perusahaan atas nama Bram. Dan rumah itu, rumah yang baru saja ia gunakan untuk mengusirku, pastikan surat penyitaannya keluar sore ini juga. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki atap untuk berteduh, tepat setelah dia merasa berada di atas awan. Gedung pencakar langit Arumi Tower riuh dengan persiapan pelantikan. Bram berdiri di lobi dengan jas mahalnya, menggandeng Siska yang memakai gaun merah menyala yang terlalu mencolok. Bram menyapa setiap direktur dengan sombong, seolah dialah pemilik gedung ini. Siska, lihat gedung ini. Sebentar lagi, aku yang akan memimpin operasional di sini. Kita akan pindah ke kantor lantai paling atas, ucap Bram penuh kemenangan. Siska tertawa manja. Tentu sayang, untung saja kamu sudah mengusir istrimu yang kampungan itu. Dia hanya akan merusak reputasimu di depan para pemegang saham. Mereka tidak menyadari bahwa di ruang VIP, aku sedang memantau mereka lewat CCTV. Aku melihat Bram mencoba duduk di kursi utama ruang rapat sebelum acara dimulai. Dia benar-benar sudah tidak punya malu. Tepat pukul 10, pintu ruang rapat besar dibuka. Semua jajaran direksi dan pemegang saham duduk dengan rapi. Pak Han maju ke podium. Selamat pagi. Sebelum kita melantik Saudara Bram sebagai Direktur Operasional, kami ingin memperkenalkan Direktur Utama sekaligus pemilik saham mayoritas baru kita yang selama ini berada di balik layar. Bram berdiri, bersiap memberikan tepuk tangan, mengira itu adalah salah satu kolega pria tuanya. Namun saat namaku dipanggil, langkah kakiku yang mengenakan hak tinggi bergema di seluruh ruangan. Seluruh ruangan mendadak senyap. Bram yang tadinya bersiap tepuk tangan, mendadak kaku. Tangannya menggantung di udara. Matanya melotot menatapku yang berjalan tenang menuju kursi utama di ujung meja. Siska, yang duduk di barisan belakang, sampai menjatuhkan tasnya. Arumi, apa yang kamu lakukan di sini? Pak Han, tolong usir wanita gila ini. Dia maksud saya mantan istri saya yang baru saja saya ceraikan karena gangguan jiwa. Teriak Bram dengan wajah memerah. Aku duduk dengan tenang di kursi utama, menyilangkan kaki, dan menatap Bram dengan tatapan yang sangat rendah. Duduk Bram, jangan bikin malu dirimu sendiri di depan para direktur yang gajinya selama ini aku bayar. Pak Han memberikan dokumen ke layar proyektor. Saudara Bram, perkenalkan, ini adalah Ibu Arumi Adiningrat. Beliau memegang 60% saham perusahaan ini melalui Arumi Group. Dan mengenai pengangkatan Anda sebagai Direktur Operasional, itu baru saja saya batalkan atas perintah mutlak dari Ibu Arumi 10 menit yang lalu. Bram gemetar. Nggak mungkin kamu pemilik sahamnya. Kamu cuma jualan bunga di taman. Kamu beban, teriaknya frustrasi. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekatinya. Beban? Selama 5 tahun kamu makan dari uangku, Bram. Rumah yang ibumu banggakan, mobil yang kamu pakai pamer, bahkan jas yang kamu pakai sekarang, semuanya dibayar dengan dividen sahamku. Kamu pikir dari mana modal awal perusahaan ini kalau bukan dari yayasan keluargaku? Aku menatap Siska yang mencoba bersembunyi. Dan kamu, Siska, kamu pikir Bram akan tetap menikahimu tanpa jabatan ini? Silahkan ambil dia. Tapi ingat, dia sekarang tidak punya apa-apa. Bahkan cicilan kartu kreditnya baru saja aku bekukan. Siska langsung melepaskan tangan Bram. Loh, Bram, kamu bilang kamu yang punya perusahaan ini. Penipu kamu ya? Siska segera keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bram yang kini benar-benar sendirian di tengah tatapan sinis rekan-rekannya. Bram pulang ke rumah dengan keadaan hancur. Di sana, Bu Marta sudah menunggunya di depan pagar dengan koper-koper yang berserakan di jalanan. Petugas keamanan perusahaan berdiri menjaga pintu masuk yang sudah disegel.
Bram, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini mengusir ibu? Mereka bilang rumah ini sudah disita. Teriak Bu Marta sambil menangis histeris. Bram jatuh berlutut di aspal. Ibu, Arumi. Arumi itu bos kita, Bu. Dia pemilik perusahaannya. Kita sudah dipecat. Kita nggak punya apa-apa lagi. Bu Marta terdiam. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi. Gak mungkin. Si beban itu. Dia yang punya rumah ini. Di saat yang sama, mobilku lewat di depan mereka. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Selamat sore, Bu Marta. Bagaimana rasanya berdiri di jalanan? Bukankah ibu bilang saya hanya pantas di pasar? Sekarang, silahkan cari pasar terdekat untuk tempat tidur kalian malam ini. 1 bulan berlalu. Bram mencoba menghubungiku berkali-kali. Mengirimkan pesan permohonan maaf yang sangat panjang. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia masih mencintaiku. Tapi aku tahu, dia hanya mencintai fasilitas yang aku berikan. Kabar terakhir yang kudengar, Bu Marta terpaksa menjual perhiasan palsunya untuk membayar kontrakan kecil di pinggiran kota. Bram bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu proyek bawahanku, pekerjaan yang dulu dia anggap rendah. Suatu hari, saat aku meninjau proyek, aku melihat Bram dari jauh. Dia sedang memikul semen dengan wajah kusam dan pakaian lusuh. Dia melihatku dari kejauhan, tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menuju mobil mewahku. Bagiku, dia bukan lagi suamiku. Dia bahkan bukan lagi musuhku. Dia hanyalah debu di bawah sepatu yang baru saja aku bersihkan. Aku kini memimpin perusahaan dengan tangan dingin. Perusahaan konstruksiku tumbuh 3 kali lipat. Aku membangun panti asuhan dan sekolah untuk wanita-wanita yang kurang beruntung, agar mereka tidak perlu bergantung pada pria yang tidak tahu menghargai wanita. Aku menyadari bahwa selama 5 tahun aku bukan sedang menjadi beban, tapi aku sedang mengamati. Aku belajar bahwa kesetiaan seseorang tidak bisa diukur saat kita di bawah, tapi saat kita memberinya kekuasaan. Bram gagal dalam ujian itu, dan dia membayar harganya dengan sisa hidupnya yang penuh kemiskinan. Aku berdiri di kantor lantai paling atas, menatap kota yang kini sebagian besar bangunannya adalah milikku. Aku menarik napas lega. Akhirnya, beban yang sebenarnya sudah lepas dari pundakku. Beban itu adalah Bram dan ibunya. Wah, Sobat Tante Irma, gimana? Puas banget kan denger nasib si Bram sama emaknya? Tante sampai mau tumpengan saking senengnya. Makanya ya, buat para suami di luar sana, jangan pernah ngeremehin istri yang kelihatannya cuma dasteran di rumah. Siapa tahu, doa dan modal dari dia yang bikin kamu bisa pakai jas keren kayak gitu. Pesan Tante Irma cuma satu, jangan pernah buang orang yang nemenin kamu dari nol, cuma gara-gara kamu ketemu orang yang nemenin kamu pas kamu sudah di angka 100. Karena kalau kamu buang pondasinya, ya siap-siap aja rumah tanggamu rubuh. Ending yang adil banget ya. Si Bram jadi kuli di proyek mantan istrinya sendiri. Aduh, nyeseknya sampai ke ubun-ubun itu mah. Oke deh, kalau kalian suka sama cerita pembalasan Arumi ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, "Mampus kau Bram," biar algoritma kita makin meledak. Sampai ketemu di cerita Tante Irma selanjutnya yang makin pedes dan makin bikin gregetan.